warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi bilangan bulat. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bagaimana bentuknya? Mari kita belajar bersama-sama bersama Bu Eva. Definisi bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama, ini adalah kue yang utuh. Yang kedua, kue yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, masing-masing adalah setengah bagian. Dan gambar yang ketiga adalah kue yang sudah dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing 1/4 bagian. Nah, di sini 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Begitu juga dengan 1/4. 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Pecahan seperti 1/2 dan 1/4 disebut sebagai pecahan murni, yaitu pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa lingkaran. Nah, yang pertama, ini lingkaran yang salah satunya diarsir, yaitu nilainya adalah 1/2. Kemudian yang kedua, ada satu lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian dan 2 dari 4 bagian itu diarsir, nilainya adalah 2/4. Yang ketiga, dia dipotong menjadi 6 bagian dan yang diarsir adalah 3, maka nilainya 3/6. Yang keempat, ada 8 bagian dipotong menjadi 8 bagian dan yang diarsir adalah 4 bagian, maka nilainya 4/8. Lingkaran yang kelima dipotong menjadi 12 bagian dan yang diarsir ada 6 bagian, maka nilainya adalah 6/12. Artinya di sini 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian. Kemudian 2/4, 2 dari 4 bagian. 3/6, 3 dari 6 bagian. 4/8, 4 dari 8 bagian. 6/12, 6 dari 12 bagian. Nah, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 bernilai sama dan disebut sebagai pecahan-pecahan senilai. Pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jika 2/4 kita sederhanakan, maka nilainya menjadi 1/2. Begitu juga 3/6 jika kita sederhanakan menjadi 1/2. 4/8 jika kita sederhanakan menjadi 1/2. 6/12 jika kita sederhanakan menjadi 1/2. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0, digunakan sifat-sifat berikut. A per B sama dengan A per B dikali M per M. Jadi pengalinya adalah bilangan sama. Atau bisa juga dibagi A per B sama dengan A per B dibagi N per N. Dengan M dan N tidak boleh sama dengan 0. Pecahan A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0, dapat disederhanakan dengan cara A per B sama dengan A per B dibagi dengan masing-masing FPB dari A dan B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan P per Q dengan B tidak boleh sama dengan 0, akan terdapat salah satu hubungan berikut. Yang pertama,
jika A per B lebih besar daripada P per Q. Ditulis sebagai A per B dengan lambang lebih besar daripada P per Q. Hubungan yang kedua, A per B lebih kecil dari P per Q. Ditulis sebagai A per B lambang bilangan lebih kecil daripada P per Q. Yang ketiga, A per B sama dengan dari P per Q, ditulis sebagai A per B sama dengan P per Q. Untuk mengetahui hubungan antara dua pecahan, terlebih dahulu kita samakan penyebut kedua pecahan tersebut. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pecahan campuran dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, dari pecahan biasa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini ada 3/2. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Caranya yaitu 3 kita bagi dengan 2. Hasilnya 1, bersisa 1. Kemudian 1 yang tadi hasil baginya kita tulis di depan sebagai bilangan bulat, kemudian sisa menjadi pembilang, dan 2 adalah penyebut pada soal. Pecahan campuran A, B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, yaitu A, B per C sama dengan A dikali C ditambah dengan B per C, yaitu bilangan bulat biasa dikalikan penyebutnya ditambah dengan pembilang per penyebut dari soal itu tadi berapa. Pecahan desimal. Dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Contoh, bilangan desimal 1,25. Artinya di sini adalah 1 ditambah dengan 2/10 ditambah dengan 5/100. Kemudian di sini karena penjumlahan bentuk pecahan, kita samakan penyebutnya. Kita cari yang lebih besar, yaitu penyebutnya 100, maka kita samakan semua penyebutnya 100. 1 sama dengan 100/100 ditambah 20/100 ditambah 5/100. Maka hasilnya kita jumlah 100 ditambah 20 ditambah dengan 5, yaitu 125/100. Bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 1 25/100. Kita sederhanakan lagi karena masih bisa dibagi dengan 25, maka hasilnya 1/4. Jadi bilangan desimal 1,25 bila dibentuk ke dalam bentuk pecahan campuran adalah 1/4 atau dalam pecahan biasa yaitu 5/4. Persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Dengan demikian, persen adalah per 100. Lambang persen adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk persen dapat digunakan untuk menghitung keuntungan, besar potongan harga atau diskon, dan lain sebagainya. Jika penyebut suatu pecahan sukar dijadikan 100, untuk mengubah bentuk pecahan menjadi persen dapat digunakan aturan sebagai berikut. Misal ada pecahan 5/6, kita jadikan persen. Maka caranya 5/6 kita kalikan 100%. Hasilnya adalah 500/6%. Nah, 500 kita bagikan dengan 6, hasilnya 83, sisa 2. Maka kita tulis 83 2/6%. Di sini 2/6 bisa kita sederhanakan menjadi 83 1/3%.
Nah, untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan Bu Eva tadi, di sini ada latihan soal, silakan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing, dan semangat berlatih dan tetap semangat belajar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Eva menjadi manfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal di slide sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.